Baik, kita akan jawab atau selesaikan. Tentukan luas daerah ABGH dari bujur sangkar ya apa nih? Kubus ya, dengan rusuk 6. Ini 6 ya, maaf. Ini 6. Ini 6, ini 6 gitu ya. Karena itu berupa kubus. Nah, sehingga ABGH itu yaitu ABGH ini. Nah, kita tentukan dulu panjang BG gitu ya. BG itu adalah akar dari ini, karena ini 6 BC kuadrat gitu ya, tambah CG kuadrat, berarti 6 kuadrat tambah 6 kuadrat itu akar. Nah, 36 tambah 36 berarti akar 72 atau 6 akar 2. Nah, ini panjang, karena ini persegi panjang, maka luas ABGH itu sama dengan panjang AB dikalikan dan panjang BG. Nah, gitu ya. Berarti AB nya adalah 6, panjang BG nya 6 akar 2, berarti 36 2. Maka luas daerah ABGH yaitu 36 akar 2. Baik, selanjutnya yaitu tentukan nilai sin alfa antara garis AE dengan bidang AFH. Berarti bidang AFH ini, nah ini sama dengan ini. Nah, berarti sudut antara AE dengan AFH, kini kita tarik dulu pertengahan. Ini berarti ini. Nah, maka akan terus segitiga ini. Kita cari dulu A aksen dulu. Nah, gitu ya. Karena ini berarti, karena ini 4, berarti ini 4 akar 2, berarti 2 akar 2. Kalau ini kan sudah 4 akar 2, nanti 2 akar 2 gitu ya. Nah, sehingga sudut sin yaitu A aksen E gitu ya, atau A aksen. Kita cari A aksen gitu ya. A aksen dulu yang ini. Gitu ya, itu tidak peroleh bahwa karena ini adalah tegak lurus, maka segitiganya itu adalah berarti AE kuadrat ditambah A aksen kuadrat gitu ya. Jadi 4 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat. Nah, 16 tambah 8 berarti 24. Nah, berarti A aksen yaitu 2 akar 6 gitu ya. Nah, berarti sin alfanya itu yaitu EA aksen dibagi dengan AA aksen. Nah, berarti ini EA 2 akar 2 dibagi 2 akar 6 ya. Berarti ini sama dengan akar 2 per akar 6. Samakan penyebutnya menjadi akar 12 dibagi 6 gitu ya. Selanjutnya 2 akar 12 itu bisa tulis 2 akar 3 per 6. Maka ini 1/3 akar 3 gitu ya. Nah, sehingga hasilnya dari sin alfanya itu ini, sin alfanya adalah 1/3 akar 3 gitu. Pada limas TABC kita lihat TABC, TA, TB, TC dan TD ini sama, yaitu 2 akar 3. Berarti ini sisi rusuknya ini sama semua gitu ya. 2 akar 3 ini 2 akar 3, ini 2 akar 3. Nah, sedangkan AB, BC, CD dan AD itu sama 4. Nah, berarti tinggi ya, tentukan tinggi dari T itu ya, tinggi limas. Gitu ya, berarti tinggi limas itu T aksen. Nah, jadi ini ke sini. Nah, berarti kalau ini 4 karena ini berupa bujur sangkar 4, berarti ini 4 akar 2, ini 2 akar 2, yang ini 2 akar 2 karena ini pertengahan. Nah, gitu ya. Pertengahan. Maka tingginya ini karena ini segitiga di sini, sehingga TT aksen itu sama dengan sisi miring
2 akar 3 kuadrat gitu ya, ditambah ini dikurangi ya, dikurangi 2 akar 2 kuadrat gitu ya. Nah, sehingga dapatkan 2 akar 3 kuadrat itu adalah 12, 2 akar 2 adalah 8, maka akar 4. Jadi TT aksen sama dengan 2. Maka tinggi limas yang dimaksud adalah tinggi limas itu adalah sama dengan 2 satuan ya, mau sentimeter mau apa gitu ya. Itulah cara mengerjakannya. Jadi hasilnya adalah tingginya adalah 2. Baik, selanjutnya soal peluang, yaitu 2 buah dadu dilempar undi secara bersamaan dalam 1 kali. Yang pertama, tentukan muncul mata dadu berjumlah 9 dan 4 dan 11. Berarti ini NS-nya karena 2 dadu berarti 36 ya. Nah, itulah pasti. Sekarang yang berjumlah 9, N9 itu adalah ada 54, 45 gitu ya, 36 dan 63 gitu. Berarti 1 2 3 4, berarti N9 nya adalah 4. Nah, berarti sedangkan N11 nya yaitu yang berjumlah 11, 56 dan 65, yaitu adalah N11 nya adalah 2. Sedangkan P9 itu adalah sama dengan 4/36, sedangkan P11 nya adalah 2/36 itu. Sehingga diperoleh ini per ini ya, karena berjumlah 9, jumlah 9 atau 11 itu berarti P9U11 itu P9 ditambah P11 berarti 4/36 ditambah 2/36, 6/36 itu ya, atau bisa disederhanakan 1/6 tuh. Nah, selanjutnya yang kedua, muncul mata 6 dan 12. Ini sama caranya. Berarti NS nya karena 2 dadu tadi adalah 36, berarti P6 nya yang jumlah 6 itu ada berapa? Yaitu diantara 33, 24, 42, 51, 15 gitu ya. Nah, sehingga kita peroleh P5 nya itu ada 5/36 gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang P12 yang berjumlah 12 kan cuma 66 saja, 6 dengan 6 ya, berarti hanya 1/36 gitu ya. Nah, sehingga diperoleh bahwa P6 atau ini U12 berarti P6 ditambah P12. Nah, berarti diperoleh 5/36 ditambah 1/36, 6/36 gitu ya. Itu sama juga bisa sudah disederhanakan, yaitu menjadi 1/6 gitu ya. Itu juga caranya sama betulan gitu ya, maka harus benar gitu. Itulah berkaitan dengan peluang, itu cara mengerjakannya. Kata yang berbeda yang dapat dibuat dari kata huruf, dari huruf sinis. Nah, di sini kan menggunakan faktorial ya. Ya, ada 2 huruf yang sama, nah, S dan I. Nah, maka banyaknya itu bisa peroleh, karena ini banyaknya huruf ada 5 faktorial dibagi dengan banyaknya 2 huruf yang faktorial, 2 faktorial, I-nya juga 2 faktorial, karena banyak 2, itu N-nya nggak usah. Berarti ini 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5, yang 2 faktorial 1 kali 2, yang ini 1 kali 2, bisa coret, ini misalnya 2, berarti tinggal 3 kali 2 kali 5, berarti 6, 30. Maka banyaknya kata yang berbeda yang dapat dibuat dari huruf sinis sebanyak 30 ya. Nilai ulangan Agus sebanyak 5 kali adalah 80, 60, 90, 70, dan 100. Itu 5 kali ulangan. Tentukan simbangan rata-rata. Yang pertama, kita adalah
cari rata-ratanya. Rata-rata dari 80 tambah 60 tambah 90 tambah 70 tambah 100 bagi 5. Yaitu sini ada 400, 5 adalah 80. Nah, rata-rata 90. Nah, sedangkan simpangan rata-rata itu adalah jumlah, ini SR, itu jumlah, ini dikurangi simpangan dibagi N. Nah, itu ya, dikalikan mutlak. Maka ini peroleh dengan cara ini, dijumlahkan 80, pertama 80 tambah, itu kurangi 80, dikurang tambah, ini dikurangi ya, 60 kurangi 80, terus ditambah 90 dikurangi 80, terus tambah 70 dikurangi 80, terus terakhir 100 dikurangi 80 dibagi banyaknya kita yaitu 5 gitu ya. Nah, sehingga kita jumlahkan, karena ini harga mutlak maka tidak ada yang negatif ya, berarti ini 0, itu yang ini 60, ini jadi 20, yang ini jadi 10, yang ini 10, yang ini 20 bagi 5 gitu ya, sehingga dapatkan 60 dibagi 5 sama dengan 12, maka simpangan rata-ratanya adalah 12. Itulah cara mengerjakan, cari rata-ratanya dulu dari data ini, baru jumlahkan masing-masing data ini dikurangi rata-ratanya, baru dibagi banyaknya data. Itulah cara mengerjakannya. Tentukan simpangan baku dari data 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini simpangan baku dengan simpangan rata-rata bisa sama, cuma bedanya kalau simpangan rata-rata itu tidak ada akarnya, kalau simpangan baku ada akarnya. Itu rumusnya begini, simpangan baku itu ini akar dari jumlah, nah dikuadratkan, nah ini enggak usah kuadrat, bagi N, itu aja. Nah, langkah pertama adalah kita cari rata-ratanya dulu gitu ya. Jadi rata-rata ini 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 dibagi banyaknya data ini 7 gitu ya. Nah, sehingga di sini jumlahnya adalah 3 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya itu adalah 42 dengan 6. Tuh ya. Nah, sekarang simpangan baku langsung saja jumlahkan ini, karena ini ada akarnya, diakarkan itu berarti 3 dikurangi 6 kuadrat, 4 dikurangi 6 kuadrat, 5 dikurangi 6 kuadrat, tambah 6 dikurangi 6 kuadrat, tambah 7 dikurangi 6 kuadrat, tambah 8 dikurangi 6 kuadrat, tambah 9 kurangi 6 kuadrat. Itu ya, dibagi 7. Nah, gitu ya. Maka hasilnya yaitu sama dengan jumlahkan, ini adalah 9 tambah 4, ini 1 kurang kuadrat 1, ini 0, yang ini apa 1, ini 4 tambah 9 dibagi 7, berarti S nya dengan akar dari 28 dibagi 7 sama dengan akar 4, maka simpangan bakunya adalah 2 ya. Jadi simpangan baku dari data 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini adalah 2. Baik, dari distribusi frekuensi nilai 4 sampai 7 ada 4, 8 sampai 11 ada 6 dan seterusnya. Kita tentukan median. Median itu titik tengah gitu ya. Nah, artinya kita jumlahkan dulu ini semua berapa, 4 tambah 6 tambah 9 14, itu adalah 48. Nah, dari 48 ini kita ambil setengahnya untuk mengetahui letak dari median. Setengah dari frekuensi yaitu setengah dari 48, 24. Nah, jadi kita jumlahkan dari 4 tambah 6 10 19, nah berarti 24 ada di sini. Nah, itu ya. Maka ini kelas mediannya di sini. Median rumusnya adalah TB titik bawah ditambah setengah F dikurangi
kurangi frekuensi kumulatif sebelum bagi frekuensi median kali I. Nah, TB-nya itu adalah 16 dikurangi 5. Ini sini 16 kurangi 5, 0,5. Berarti 15,5 tambah setengah dari F-nya yaitu 48 yaitu 24. Frekuensi kumulatif ini 4 tambah 6 tambah 9 yaitu 19. Dibagi frekuensi medianya ada 14. Kali I-nya adalah 4 sampai 8 itu adalah 4. Nah, gitu ya. Nah, sehingga kita peroleh 15,5 ditambah ini 24 kurangi 19,5 kali 4 20 dibagi 14. Maka dapatkan 15,5 20 bagi 14 adalah 1,4. Nah, diambil 1 desimal. Berarti ini adalah 16,9. Maka median dari data tersebut adalah 16,9. Bahwa ada nilai yang ditentukan dalam distribusi frekuensi 41 sampai 50 ada 4, 51 sampai 60 ada 6 dan seterusnya. Nah, kita jumlahkan dulu untuk memudahkan. 4 tambah 6 tambah 7 tambah 10 ini adalah 40. Nah, kuartil itu adalah bagi 4 bagian yang sama. Di sini Anda mendapatkan kuartil atas itu pada Q3. Nah, berarti letaknya dulu. Letak Q3 itu adalah 3/4 kali 40, yaitu tambahan 30. Kita hitung dari sana. 30, 4 tambah 6, 10, 17, 27. Berarti belum 30, maka ada 30-nya di sini. Nah, ini letak dari Q3-nya. Nah, rumusnya Q3 itu adalah TB ditambah 3/4 kali F dikurangi, nah ini kurangi frekuensi sebelumnya, frekuensi kumulatif sebelumnya kali I dibagi frekuensi Q3. TB karena letaknya di sini maka ini 81, tepi batas bawahnya dikurangi 0,5 yaitu 80,5. 3/4-nya adalah 30 dikurangi kumulatif ini 4 tambah 6, 10 tambah 17 berarti 27. Dibagi frekuensi ganti adalah 9. Ini kali 10. Panjangnya ini 41 kali 51 itu 10 ya. 10. Nah, sehingga 80,5 tambah 3 kali 10 dibagi 9. Nah, itu ya. Nah, berarti 80,5 tambah 30 bagi 9 adalah 3,3. 3. Ya, makanya 83,83. Itulah berarti kuartil atas dari data ini adalah 83,83. Itulah cara menentukan letak kuartil.